Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kami Podcast Fir Radio Dera Fasania. Nah, kenapa nih kak kok dikatakan Podcast Fir Radio? Karena ini itu saya menampilkan video tapi berupa video radio gitu ya. Condongnya ke radionya sih guys, karena saya pas podcastnya tidak menampakkan diri, tidak memperlihatkan diri gitu. Tapi pada dasarnya intinya itu yang paling penting kan kalian bisa mengambil apa yang saya sampaikan ke kalian, apa yang kita sampaikan ke kalian itu bisa diambil pembelajarannya dan diambil sisi positifnya gitu aja ya guys. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu Nulu. Aduh tipe terus nih ngomongnya ya. Mohon maaf, mohon dimaklumin juga karena aku juga pemula guys. Jadi sebelumnya apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu. Dan pokoknya dimudahkan segala urusannya gitu ya guys, amin ya rabbal alamin. Untuk itu tak kenal maka tak sayang kan guys, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Direlati Faresa Chania sebagai host di sini yang kepo-kepo akan narasumber yang akan saya wawancarai gitu ya kan. Jadi di sini podcast kali ini temanya adalah sebuah patah hati. Wow. Di antara kalian yang mengklik video ini pasti pernah merasakan patah hati kan? Pasti kepo kan? Gimana sih maksudnya dari patah hati ini? Patah hati pasti yang ada cuma galau-galauan aja gitu kan. Nah, di sini kita coba ungkap semuanya, coba kita olah semuanya. Apakah bisa diambil sisi positifnya, dia diambil pembelajarannya juga gitu ya, guys. Dan kali ini saya mau wawancarai teman saya, teman sekamar saya, teman sekosan saya gitu ya. Oke guys, langsung aja buat kalian yang kepo dan penasaran apa sih pertanyaan-pertanyaannya dan jawabannya bagaimana sih, apakah bisa diambil dari sisi positifnya dan pembelajarannya. Untuk itu kalian harus menyimak sampai selesai dan jangan sampai di skip karena di setiap kata itu pasti penuh makna. Oke, langsung saja ke podcastnya, check it out. Siapa nih, saya bicara dengan siapa nih ya kira-kira? Perkenalin, nama gue itu Imratul Kutsiah, biasa dipanggil Im, atau teman-teman dekat gue itu biasa manggil gue tuh Suroah gitu. Oke, nama yang unik ya. Kira-kira punya Instagram gak sih? Mungkin teman-teman bisa follow Instagram kamu. Oh, bisa. Nanti nama Instagram aku itu ki_imratul. Jangan lupa di follow ya guys. Ya di follow biar kita nambah teman, nambah saudara kan. Jadi enak juga gitu, banyak pertemanan. Langsung aja kita ke intinya. Di sini kita mau bahas tentang patah hati ya. Nah, di sini kamu pernah nggak sih punya pengalaman patah hati sampai kamu tuh bener-bener trauma gitu? Pernah banget. Dah, males sih bahasnya tapi ya gimana? Ya kasih tahu dong biar teman-teman kita juga bisa tahu dan gimana ceritanya gitu. Iya, gue tuh pernah patah hati sampai bener-bener gue tuh trauma sampai nggak nafsu makan gitu, nggak doyan sama makan. Ya udah mau gimana lagi, orang gue kalau mau makan selalu ingat dan rasanya juga enak banget, rasanya kecewa benar-benar kecewa. Kalian pasti tahu dong rasanya kita udah percaya sama situ orang, nah malah dikecewain. Nah dari situ gue tuh takut banget dikecewain, gue trauma, takut. Karena sembuh dari trauma itu nggak semudah yang yang diomongin orang-orang gitu. Karena sembuh dari trauma itu nggak gampang, nggak tinggal beli obat ini sembuh itu udah, enggak. Karena menurut gue nih ya, sembuh dari kecewa itu obatnya ada pada diri kita sendiri, diri kita masing-masing, selagi kita menerima, ikhlas, dan masih mampu berjalan ke depan. Udah gitu, fokus ke masa depan, yang masa lalu gitu tinggalin aja, lupain gitu. Jadikan pembelajaran gitu ya. Iya. Iya bener banget sih. Kalau kita tenggelam dalam kesedihan terus tuh nggak akan pernah kelar gitu ya. Serasa hidup tuh berhenti gitu aja. Padahal kan kedepannya masih ada kehidupan lagi gitu ya. Dari pengalaman itu apa sih yang dapat lu ambil pembelajarannya gitu? Yang dapat gue ambil dari pembelajarannya itu, tidak semua yang mendekat itu punya tujuan sama atau sepemikiran dengan kita gitu. Jadi lebih baik hati-hati menangkap sikap orang yang baru kita kenal atau dekat. Jadi jangan
baper. Iya, baper. jangan gampang Jangan baper. keburu baper ya. Iya, jangan buru-buru pokoknya ya. Kalau deket siapa Harus tahu. hati-hati loh. Bener hati-hati. Nanti nangis. Ya nanti nangis, nanti nangis gimana tuh, repot kan, udah gede malah nangis. Iya kan, nggak semuanya sepemikiran dengan kita gitu kan. So ya lebih hati-hati intinya ya. Baik, intinya seperti itu. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih rasanya lu bisa keluar dari zona yang tidak nyaman, yang bisa kamu bikin gak nyaman banget gitu loh? Gimana sih cara lu keluar gitu? Caranya gue keluar itu ya pastinya susah untuk pemulanya gitu. Jadi kita harus paksa dan lawan rasa ketidaknyamanan itu dengan mencoba melakukan hobi kita, melakukan hal-hal yang positif. Tentunya kita bisa nyaman melakukannya gitu. Have fun aja gitu. Lupain gitu. Lupain ya. Jadi harus dipaksakan gitu ya. Lama-lama Iya, akan paksa. terbiasa. Ikhlas itu berawal dari terpaksa dan terbiasa. Cakep. Makanya jadi ikhlas gitu. Paksakan ikhlasnya gitu ya. Walaupun ikhlas tapi dipaksain gitu. Gak apa-apa. Tapi kan ujung-ujungnya ikhlas juga. Oh iya. Ikhlas. Ujung-ujungnya juga bakal merelakan gitu kan. Nah, oke. Baik, bisa di itu ya intinya ya, bisa diambil lah ya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya buat lo ya. Lantas apa sih pesan lo untuk pendengar atau pemutar video ini nih? Siapa tahu bisa diambil pembelajarannya. Ya pesan dari aku ini ya, soal perasaan memang susah dikendalikan. Tapi coba lebih hati-hati dalam bertindak atau menyikapi orang yang baru kamu kenal. Jika kamu dipatahkan, jangan merasa paling tersakiti, jangan merasa paling menyedihkan sendiri, karena di luar sana tuh masih banyak sekali yang lebih sedih dari kamu. Pokoknya intinya tuh pikirkan bahwa kehidupan masih panjang dan perjalanan ke depan pasti akan lebih menyenangkan. Jadikan semua yang terjadi itu pembelajaran dan ambil hikmahnya. Di balik semua itu, di balik cerita yang sudah kamu lalui itu diambil hikmahnya. Tetap ikhlas dan tetap bertahan untuk menyambut kebahagiaanmu di masa depan. Asik, cakep tuh kata-katanya, bertepuk tangan. Keren. Saya suka sih intinya kayak gitu ya guys. Semoga kalian bisa ngambil semua dari inti podcast kali ini. Semoga kalian juga terhibur dan juga mengambil sisi positifnya, ngambil pembelajarannya. Oke guys, jadi begitulah ceritanya podcast kali ini dan begitulah intinya podcastnya. Semoga kalian bisa ngambil pembelajarannya, sisi positifnya, pengalaman juga, biar kedepannya kayak gimana, harus gimana gitu kan ya. Kayaknya segini aja, dan tentunya saya harus mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Iim atau Suro. Ini teman saya sendiri sih sebenarnya, teman sekamar saya sendiri. Terima kasih banyak. Ya sama-sama, saya juga senang bisa berbagi pengalaman kepada yang mendengar dan kepada lu. Nah, asik, iya sih. Keren sih. Ini bener-bener narasumber pertama yang gue podcastin, yang gue tanya-tanyain, kepo-kepoin. Jawabannya tuh berbobot semua gitu. Keren sih menurut gue. Oke guys, kayaknya segitu aja. Semoga kalian terhibur dan suka dengan video ini. Ambil sisi positifnya terus pokoknya, dan tunggu video-video selanjutnya. Semoga bisa up lagi, dan see you. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.